Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Rahman. NIM saya 202411110008. Di sini saya akan menjawab nomor 1AB, 3AB, 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Fuad dengan nomor NIM 202411100007. 1A. Definisi agama Islam menurut Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, agama Islam adalah proses hidup manusia yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu Allah. Islam dipahami sebagai agama yang mengatur segala aspek-aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah Habibun minallah maupun dengan sesama manusia hablun minan nas. Untuk nomor 1B, pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran berisi petunjuk mengenai akidah, ibadah, hukum, dan akhlak. Sementara As-Sunnah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A. Manfaat tauhid bagi orang Islam. Mempelajari tauhid yakni memiliki beberapa manfaat, diantaranya yakni yang pertama, menguatkan keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, menjauhkan diri dari syirik dan perbuatan dosa besar lainnya. Yang ketiga yakni menjadikan seseorang lebih bertawakal, bersyukur, dan bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B, yakni bentuk-bentuk syirik dan contohnya. Yang pertama yakni syirik akbar atau besar, menyekutukan Allah dalam hal ibadah atau rububiyah. Contohnya yakni menyembah berhala, percaya bahwa ada kekuatan selain Allah yang mengatur alam semesta. Dan yang kedua yakni syirik asghar atau kecil, perbuatan yang berpotensi mengarah pada syirik besar. Contohnya yakni riya atau berama untuk dilihat orang lain, bersumpah dengan selain nama Allah. Mari untuk nomor 3A, 3 tahapan proses penciptaan manusia. Tahap pertama adalah nutfah, yaitu fase ketika sperma bertemu dengan sel telur dalam rahim ibu membentuk zigot. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari setetes air yang hina. Tahap yang kedua, setelah nutfah berkembang, ia berubah menjadi alaqah, yang berarti sesuatu yang menempel pada dinding rahim dan menyerupai segumpal darah atau tinta. Tahapan ketiga adalah mudghah, ketika embrio berbentuk seperti segumpalan daging dengan organ-organ yang mulai terbentuk. Al-Quran menggambarkan tahap ini sebagai segumpalan daging yang sebagian terbentuk dan sebagian tidak. Untuk nomor 3 yang B, pengertian
Makna Bashar, Anas, dan Insan. Bashar menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis dengan kebutuhan jasmani. Anas merujuk pada manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Sementara Insan menggambarkan manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki potensi moral serta spiritual. Ya, jadi berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4A. Yakni pengertian alam ruh, alam dunia, dan alam barzah. Yang pertama yakni alam ruh. Alam ruh ini yakni tempat di mana ruh manusia berada sebelum ditiupkan ke dalam jasad di dunia. Yang kedua yakni alam dunia, yakni tempat manusia hidup dan beraktivitas sebagai ujian serta ladang amal untuk akhirat. Dan yang ketiga yakni alam barzah. Alam barzah yakni tempat peralihan setelah kematian hingga hari kiamat, di mana manusia menunggu kebangkitan. Berikutnya yakni menjawab nomor 4B. Pengertian istilah yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul mahsyar. Yang pertama yakni yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari perhitungan amal manusia di hadapan Allah. Yang kedua yakni yaumul mizan. Yaumul mizan yakni hari pertimbangan amal baik dan buruk manusia. Dan yang terakhir yakni yaumul mahsyar, yakni hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah. Saya di sini akan menjawab nomor 5A. Pengertian Islam berkemajuan. Islam berkemajuan adalah pemahaman Islam yang menitik beratkan pada nilai-nilai kemajuan, modernisasi, dan kemanusiaan tanpa meninggalkan akidah dan syarat. Konsep ini bertujuan menciptakan masyarakat yang berkeadaban tinggi, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Islam. Berikutnya yakni saya akan menjawab pertanyaan nomor terakhir yakni nomor 5B. Yakni ciri-ciri atau karakter Islam berkemajuan. Yang pertama berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Dan yang kedua yakni progresif. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Yang ketiga yakni universal. Membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Yang keempat yakni mendorong moderasi beragama, yakni mengedepankan sikap moderat, tidak ekstrem, dan toleran. Yang kelima yakni berkeadilan sosial, mengutamakan keadilan dan menjelaskan bagi semua manusia. Dan yang keenam berorientasi pada akhlak mulia, yakni menjadikan akhlak sebagai dasar perilaku individu dan masyarakat.